Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan semua ibadah dan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ajaran Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Meskipun banyak orang sering menyamakan keempat-empatnya, tetapi sebenarnya masing-masing memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal atau ambang batas jumlah harta yang dimiliki seseorang, sehingga harta tersebut wajib untuk dizakati. Sedangkan haul adalah syarat waktu di mana harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun atau 355 hari. Yang kedua tentang infak. Infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan yang baik-baik tanpa batasan tertentu. Dan sedekah atau sedekah secara bahasa, sedekah itu berasal dari kata sodako yang berarti benar atau jujur, menunjukkan kebenaran iman dan penghambaan kepada Allah. Sedekah lebih luas dari infak dan bisa berupa materi maupun non-materi. Yang keempat adalah wakaf. Bapak Ibu yang berbahagia, wakaf adalah salah satu amalan ibadah dalam Islam yang dimiliki atau yang memiliki dimensi sosial ekonomi yang tinggi, di mana seseorang menyerahkan harta benda untuk dikelola, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu tertentu atau selamanya abadi tanpa mengurangi nilai pokok harta tersebut. Pahala wakaf akan terus mengalir menjadi amal jariah kepada wakif atau yang memberi wakaf, meskipun ia telah meninggal dunia. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, zakat berfungsi untuk menyucikan harta dari sifat tamak, serta membantu sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Guna menyucikan dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, jadi harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin berkah dan tidak berkurang. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan dari berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan baik secara indrawi maupun secara kebiasaan kita. Bapak, Ibu, para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya, meskipun tidak wajib seperti zakat, infak dan sedekah memiliki pahala yang luar biasa.
Apa manfaatnya infak dan sedekah? Infak dan sedekah itu bisa melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan berlipat bagi mereka yang bersedekah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, sedekah dapat menolak bala dan menolak musibah serta menjadi pelindung dari berbagai kesulitan hidup kita, seperti penyakit dan bencana, serta bisa menjadi investasi akhirat bagi kita. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal yang bermanfaat di akhirat nanti. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berupa penyerahan aset atau harta benda yang tahan lama untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umum, baik untuk kepentingan agama maupun kepentingan sosial. Berbeda dengan sedekah, aset yang diwakafkan pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, atau tidak boleh dihibahkan. Dan sementara manfaatnya terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah yang berlaku terus-menerus, amal jariah. Yang kedua, pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga itu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, atau aset lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, seperti untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pahala dari wakaf akan terus mengalir pada wakif selama harta tersebut dimanfaatkan. Bahkan setelah wakif meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir. Bapak, Ibu, para pemirsa yang berbahagia, wakaf memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah, yaitu manfaatnya lebih panjang dan terus mengalir tanpa batas, bisa digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang, bisa membantu membangun fasilitas sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi banyak orang,
tidak terbatas oleh nisab dan haul seperti zakat, dan infak sedekah itu bisa menjadi warisan pahala yang abadi. Bapak, Ibu, para pemirsa yang berbahagia, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah amalan yang tidak hanya berdampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dengan memahami keutamaan itu, kita bisa lebih termotivasi untuk mengamalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para pemirsa yang berbahagia, mari kita jadikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup kita, agar kehidupan kita ini lebih bermakna, lebih berkah, lebih bermanfaat untuk sesama. Saya Bambang Wen, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Asru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.